Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih wa istighfar wa berdoa di hadapan Allah. Lalu kita berdoa Bina wa Muhammad ya Rasulullah Rabbi zidni ilma wa irhamni Muhammadiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya boleh. Temukan kembali di kajian Senin akan kelima hadis pemilih insyaallah bersama Ustaz Muhammad Al-Fatihah yang besar dan hadir di mana kita. Dan tak lupa salam dan salawat semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami informasikan bahwa insya Allah kitab yang masuk hari ini insya Allah nanti akan beredar dua kotak infak nih. Yang satu akan kita sedekahkan untuk program Darussalam ini seperti pertemuan sebelumnya, dan yang satu insya Allah kita akan membuka khusus untuk program bantuan air bersih dari Rumesa juga untuk warga di Gunung Kidul ya yang masih dilanda kekeringan. Semoga ibu semoga Allah memberikan kita untuk bersihkan di masih baik. Amin. Dan monggo kita siapkan materi kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah materi setelah materi nanti kita seperti biasa akan melakukan tanya jawab. Monggo yang sudah menuliskan pertanyaan juga bisa dikumpulkan di saya nanti tunjuk tangan saja nanti saya ambil, dan juga nanti bisa berlangsung untuk insya Allah akan dijawab langsung oleh peserta. Bapak Ibu, kita buka kajian pada pagi hari ini dengan membaca dengan menghadiri Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Mungkin kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustaz Muhammad Al-Fatihah kami persilakan untuk memulai kajian pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu sekalian, di kesempatan pagi hari ini kita kembali mengkaji pembahasan akidah. 4 kaidah untuk memahami syirik, di mana kita ambil dari buku kami Muslim Tetapi Musyrik, yang kita sudah sampai di kaidah nomor 3. Kita sudah sampai ke kaidah ketiga. Di kaidah ketiga ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di halaman 92 ya. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim, bahwa manusia itu berbeda-beda dalam ibadah mereka, artinya tidak bersatu. Minhum may ya'budul malaikata, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum may ya'budul anbiya awas solihina, dan di antara mereka ada yang menyembah para nabi. Wa minhum may para nabi dan orang soleh. Wa minhum may ya'budul ahjar wal asjara, dan di antara mereka ada yang menyembah batu dan pohon. Wa minhum may ya'budus syamsa wal qamara, dan di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum, dan Rasulullah SAW memerangi mereka semuanya dan tidak membedakan yang berbuat syirik satu dan yang lainnya.
Baik, saya tulis dulu di papan. Saya sederhanakan pembahasannya, Bu. Ini tauhid syirik. Tauhid itu mengesahkan Allah dalam ibadah. Syirik itu lawannya, menduakan Allah dalam ibadah. Berarti kalau mengesahkan Allah dalam ibadah, sesembahan yang dituju hanya satu, berarti yang disembah hanya satu, yaitu Allah. Yaitu Allah. Yang disembah hanya satu, yaitu Allah. Sedangkan kalau syirik itu yang disembah macam-macam. Yang disembah macam-macam di sini. Tergantung mereka agungkan apa. Tadi disebut ada kaitannya dengan yang soleh. Sini ada malaikat, ada yang agungkan malaikat, ada para nabi, ada sini orang soleh, macam-macam itu. Terus ada yang batu, pohon, matahari, bulan. Lihat, macam-macam ini, Bu. Kalau yang dituju macam-macam, maka nanti cara ibadahnya juga macam-macam. Sehingga di sini mereka tidak bersatu. Orang musyrik itu tidak pernah bersatu. Tapi kalau yang disembah Allah saja, ini pasti bersatu. Ya, ini pasti bersatu. Karena hanya menyembah Allah. Nah, ini nggak didoakan, Bu. Ini terpecah belah ini. Jadi kesyirikan itu membuat pecah belah ini, Bu. Ini terpecah belah. Yang sini bersatu, terpecah belah. Jadi kalau kita beribadah pada Allah saja, yang dituju satu, Bu. Terus kita diajarkan juga pakai tuntunan, ikut tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di sini tergantung siapa tokohnya nanti yang ngarahkan. Ya, cara ibadahnya beda-beda nanti karena macam-macam. Tapi yang sini syirik, ini buat syirik lagi karena ditujukan pada para nabi tetap syirik. Ini syirik. Tidak ada bedanya. Semua dihukumi sama syirik. Makanya Nabi SAW tadi dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Rasulullah SAW memerangi mereka
dan tidak membedakan mereka satu dan yang lainnya. Yaitu yang mau nyembah malaikat ya tetap diperangi karena berbuat syirik, yang nyembah para nabi juga sama, yang nyembah orang soleh pula, pohon, batu, matahari, bulan dihukumi sama. Karena Nabi SAW memerangi syirik. Nah, sekarang kita lihat di halaman 93, kaidah ketiga. Sesungguhnya Nabi SAW diutus kepada orang-orang musyrik. Dan ingat, Nabi kita Muhammad SAW itu Nabi dan Rasul. Artinya ada perbedaan Rasul dan Nabi ya. Apa perbedaannya, Bu? Dulu di sekolah dulu itu, Bu. Wah, ibu-ibu. Kalau Rasul pasti Nabi, kalau Nabi belum tentu Rasul. Terus bedanya? Saya pakai pendapat yang lebih ini aja ya. Nabi ini umatnya tidak terlalu berselisih. Tidak berselisih dengannya, berselisih dengannya. Kalau Rasul, umatnya itu berselisih. Artinya bertentangan dengan Rasul ini. Berselisih kuat dengan Rasulnya. Berselisih kuat dengan Rasul. Makanya kan pernah kita sebut Rasul-Rasul utama itu kan ada yang Rasulul Azmi ya. Mulai dari siapa? Nuh. Ini bertentangan dengan umatnya ini. Ibrahim. Terus Musa, Muhammad. Nah, ini mereka masuk Rasul karena bertentangan kuat dengan umatnya. Ulul azmi ini cobaannya lebih berat. Ya, cobaannya lebih berat situ, Bu. Pasti Rasul mereka. Walaupun ada pengertian yang lainnya lagi ya. Maka Nabi SAW diutus kepada orang musyrik. Nah, orang musyrik dengan Nabi SAW itu berselisih. Itu nggak sepaham itu. Rasul ngajarkan tauhid, orang-orang musyrik milih syirik tadi. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, yang lainnya menyembah matahari dan bulan. Di antara mereka ada juga yang menyembah patung, batu, pohon. Ada pula yang menyembah para wali dan orang-orang soleh. Kita dapat sebut wali itu ya orang soleh. Inilah salah satu wujud buruknya kesyirikan. Ini salah satu wujud buruknya kesyirikan. Pelaku kesyirikan tidaklah bersatu dalam hal sesembahan. Nah, mereka tidak bersatu tadi. Allah tauhid itu hanyalah satu, yaitu Allah. Allah katakan, arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha. Manakah yang baik? Tuan-tuan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Tadi tuan-tuannya macam-macam tadi tuh, malaikat, para nabi, macam-macam tadi ya. Mereka akan sembah. Ataukah hanya Allah yang Esa saja? Tentu Allah yang Esa yang lebih utama. Kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu buat-buat. Ada sesembahan itu yang mereka buat sendiri terus namakan sendiri. Ini surat Yusuf ayat 39 sampai 40. Terus disebutkan lagi, di antara kejelekan dan kebatilan syirik. Pelaku syirik berbeda-beda dalam perihal ibadah. Mereka tidak bersatu dalam kaidah ibadah. Mereka tidak bersatu dalam kaidah ibadah yang sama.
Karena mereka tidak berjalan dalam landasan ibadah yang satu, yaitu tauhid. Sebenarnya mereka berjalan mengikuti hawa nafsu. Nah, jadi dasar syirik itu mengikuti hawa nafsu dan sekadar mengikuti seruan yang menyesatkan. Mereka ini akan semakin terpecah. Lihat di surat Az-Zumar ayat 29 dikatakan, "Daraballahu masalan rajulan fi syuraka'u mutasyakkisuna wa rajulan salama li rajul. Hal yastawiyani masala. Alhamdulillah. Bal aksaruhum la ya'lamun." Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki budak yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat tetapi berselisih, dan ada seorang budak yang hanya dimiliki oleh seorang tuan saja. Nah, miliknya satu. Kalau yang pertama pemiliknya banyak. Kalau pemilik banyak kan bingung. Adakah kedua budak itu sama? Oh, beda. Yang satu disuruh apa, dia dengar yang satu aja. Sedangkan budak yang satu lagi yang majikannya macam-macam, dia bingung. Ini panggil ini, panggil ini, panggil ini. Kan beda-beda. Segala puji bagi Allah. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Az-Zumar ayat ke-29. Maka lihat, sifat tauhid berarti menyembah Allah saja. Yang ditujukan ibadah itu hanya Allah. Terus tuntunannya mengikuti siapa? Tuntunan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan syirik tuntunannya ikuti siapa, Bu? Hawa nafsu. Ini ikuti hawa nafsu. Beda-beda, Bu. Hawa nafsu nggak ada standar, Bu. Beda-beda. Makanya kalau ikuti Rasul, ajarannya jelas, Bu. Ajarannya jelas, nggak bingung. Ajarannya adil. Karena nanti dalam pembagian juga, dalam syariat-syariat kita dibagi dengan adil. Kalau dalam perbuatan syirik ikuti hawa nafsu, nggak jelas. Hawa nafsu beda-beda, Bu. Pakai rasa itu beda, Bu. Makanya tetap kalau ikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap kita unggul. Karena ajarannya jelas, penuh keadilan, terus nggak bingung. Kebanyakan kita itu bingung karena jauh dari ajaran Rasul. Yang ada pakai hawa nafsu. Maka bertengkarnya jadi mudah, cekcok jadi mudah, sengketa jadi mudah. Nah, gara-gara itu. Juga kalau semuanya dikembalikan pada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, enak. Kita saja istilah-istilah saja kita nggak paham, tapi kita nganggap itu sebagai aturan gitu. Kita buat sendiri aturannya. Orang kasih sesuatu, ya itu kita sebut dengan hibah, gitu, ya toh? Hibah kan? Hibah kalau sudah dikasih boleh ditarik lagi nggak? Hah? Sudah saya kasih nih, saya kasih minum, boleh ditarik lagi nggak, Bu? Kalau kasih seorang hibah, boleh ditarik lagi nggak? Tidak boleh. Sudah serah terima, tidak boleh lagi ditarik. Itu sama seperti anjing itu menelan muntahannya sendiri. Istilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, oh nggak boleh. Aturan jelas itu, hibah. Oh, hibah itu berarti kalau sudah diserahkan sudah selesai. Ajarannya jelas. Tapi kalau kita bawa aturan kayak gini di tengah-tengah kita, itu masih konflik lagi, Bu. Karena kita tidak pakai aturan syariat. Sudah serahkan ke masih protes lagi itu. Oh, nanti kayak gini. Apalagi kalau yang bagi itu nggak adil. Apalagi kalau yang bagi itu pilih kasih. Iya kan? Ke anak-anak aja pilih kasih, Bu.
Hibah itu harus adil, Bu. Kalau untuk anak-anak, walaupun nanti ada yang anaknya baru TK, ada yang anaknya baru SD, ada yang SMP, ada yang SMA, itu beda-beda, Bu, kebutuhannya. Yang penting ada, sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau semuanya sudah besar, adilnya bagaimana? Yang ini dikasih, ini juga dikasih, ini juga dikasih, ini juga dikasih sama. Nggak boleh pilih kasih. Bashir itu bapaknya Nu'man, itu kan pernah dikritik Nabi SAW gara-gara pilih kasih. Pilih kasihnya gimana? Dia pakai perasaan, dia kasih Nu'man saja. Nabi tegur dia, Bashir, kamu cuma kasih ke Nu'man saja, yang lainnya nggak dikasih? Tidak, ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengingatkan, ittaqullah, bertakwalah kamu pada Allah, i'dilu baina auladikum, buat adillah pada putra-putramu. Ini dikasih, yo ini juga dikasih, ini juga dikasih, yo sama. Dalam hibah itu kayak gitu, ibu-ibu. Kalau kita pakai aturan kita sendiri, akhirnya ada orang tua kasih si A, anak satu, yang lainnya tidak. Kenapa nggak dikasih? Oh enggak, pokoknya ini aja yang enak deh, ini anak baik. Ini yang ngerawat orang tua nih. Yang ini kenapa nggak dikasih? Wah, anak yang ini agak-agak nakal sedikit dia, nggak pernah lihat orang tua. Wah, namanya anak itu tetap anak, Bu. Hubungan anak itu nggak bisa dihapus, Bu. Beda dengan hubungan pernikahan, Bu. Pernikahan bisa dihapus, hubungan nasab nggak bisa. Maka harus adil. Kalau nggak adil pasti punya dampak. Dampaknya apa? Konflik, sengketa, perang. Perang antar siapa, Bu? Saudara. Pernah nggak terjadi? Oh pernah, Bu. Bawa golok pun bisa, Bu. Bawa golok pun bisa. Mau saudara kayak saudara apaan? Oh, dengan saudaranya sendiri, Bu. Tuh itu kalau nggak pakai syariat, pakai rasa, Bu. Makanya beda pakai syariat dengan pakai hawa nafsu itu beda, Bu. Ikuti tuntunan Rasul itu selamat, Bu. Dibandingkan dengan ikuti hawa nafsu. Itu contohnya, Bu. Masya Allah, syariat kita itu luar biasa, Bu. Pertimbangannya itu luar biasa. Kayak ada syariat yang lengkap seperti itu. Saya pernah ngajar di ada komunitas muslim punya kelas entrepreneurship, entrepreneur school ya. Terus salah satu peserta itu non muslim. Dia ngikut. Saya heran, ini saya mau bahas bagaimana dia ikut di belakang nih ya. Ini masalahnya saya singgung beberapa materi, nanti pasti nyinggung dia nih. Ah, ya udahlah, saya bahas aja nggak apa-apa. Saya pulang, saya beritahu teman saya itu cuma mikir dia ini. Harusnya dia lihat syariat Islam tuh kayak gini nih. Luar biasa adilnya, luar biasa bijaksananya. Syariat Islam itu lengkap sekali. Harusnya dia di belakang tuh mikir dari kemarin itu. Dia mikir apa? Yuk masuk Islam, login. Istilah anak sekarang tuh login, masuk. Kurang apa coba Islam itu? Masa sampai jual beli aja? Saya bahas tentang pengusaha, Bu. Masa jual beli saya diatur detail, Bu? Mana syariat kayak begitu, Bu? Ada ketemukan dalam syariat ajar lain? Nggak ada. Wah, kita mau belanja aja mikir-mikir. Wah, ini boleh nggak ya? Mau pakai sesuatu aja mikir-mikir, Bu. Betul nggak, Bu? Boleh pakai kartu kredit, Bu? Kata siapa? Tuhan, itu aja mikir, Bu, itu. Baru saya kasih satu kata itu, Bu. Kredit. Bingung, oh, kartu kredit ini nggak boleh. Terus kalau terpaksa gimana, Bu? Boleh. Kata siapa mulai, Bu? Tuh, kita aja ngomong kayak gini aja mikir, Bu, itu. Ini boleh apa enggak ya? Syariat lain nggak kayak kita, Bu. Agama lain nggak kayak kita. Kita pertimbangan banget. Itu aja dipikir itu. Semalam saya ada bahasan yang saya sampai kesini itu saya mikir lagi itu. Aduh, ini PLN itu kan ada dua cara bayar ya. Ya tahu, Bu? Ini pakai yang mana? Token atau yang nanti tiap bulan ini? Oh, kalau listrik belakangan token ya. Atau tiap bulan. Itu ada beda, Bu, transaksinya, Bu. Enaknya mana?
Token itu bunyi-bunyi terus ya Bu kalau belum isi Bu. Saya pagi-pagi itu saya ke studio. Saya marahin orang studio. Ini gimana dari kemarin kalian ini sudah bunyi kok kalian nggak ngisi-ngisi gitu. Nggak enak di situ Bu. Cuma nggak enaknya karena belum ngisi. Ya, bunyi terus ya kan. Kalau lebih enak ya token Bu. Ibu nggak ngutang, betul nggak? Token kan ibu ngisi sendiri toh. Kalau habis, ya sudah beli lagi. Kalau yang bayar tiap bulan, ngutang nggak? Ngutang ke siapa? Oke, kalau telat, denda ada. Oke, dendanya riba Bu. Oh. Kan PLN kasih ini, Bu, make Bu, tek, ya toh. Bu, kalau telat denda ya, itu bukannya riba Bu. Saya kasih ke ibu, Bu, ini 1 juta nih. Oke, ibu pakai 1 juta, bayar tepat waktu Bu. Kalau telat, oh denda Bu, riba nggak? Riba atau tidak? Riba. Tuh, syariat sampai ngatur kayak gitu Bu itu tuh. Terus kalau sudah seperti itu, bagaimana solusinya Bu? Ini kadang kondisi darurat Bu, kita nggak bisa menghindari syarat tersebut. Ini namanya kondisi darurat, itu kondisi darurat. Kita tidak bisa menghindari syarat. Sehingga yang ibu bisa lakukan adalah cari solusi. Tolong bayar on time. Kalau enggak minta sama PLN buat akad saja. Kalau saya enggak bayar, matikan listrik saya di rumah aja itu. Gitu aja selesai Bu. Betul enggak? Tapi ini akad darurat namanya Bu. Ini darurat. Daruratnya kenapa? Wah, kita butuh. Tapi dia buat syarat kayak gitu. Itu sama perihal dengan kartu kredit Bu. Kartu kredit itu gimana? Kalau bayar tepat waktu ada denda nggak? Ada denda nggak Bu? Tidak ada. Namun kalau telat, ya kalau tidak bayar tepat waktu ada denda nggak? Ada. Itu namanya riba jahiliyah. Riba jahiliyah kan dulu kayak gitu. Kamu mau bayar sekarang nggak? Oke, selamat, tidak ada denda. Kamu mau bayar sekarang nggak? Nggak, saya mau bayar besok. Oh, sudah, riba kamu. Itu namanya riba jahiliyah Bu. Itu sama persis ya kartu kredit, PLN, apalagi satu lagi. Semalam tadi bilang saya itu apa lagi? PDM juga. Wes kena meneh bila wes Bu. Apalagi satu lagi Bu. Apa lagi? Hah? Semalam tadi ingatkan saya itu. Oh, kartu pasca bayar. Ya kan? Kartu pasca bayar. Kartu pasca bayar kan pakai dulu tak Bu? Bayarnya belakangan kan? Oke, maka usahakan bayar tepat waktu. Wah, ini malah nasihatnya itu bagus loh Bu ini Bu. Ini kalau PLN dengar kayak gini, Ustadz bagus ya Ustadz. Mulai dukung itu. Yang punya kartu pasca bayar, wah Ustadz bagus Ustadz itu ya. Buahnya yang telat-telat ini bikin kami rugi aja. Wah kalau saya sih saya kasih saran close aja. Kartunya langsung matikan aja kartunya. Nah, terus tagih, nggak usah kasih denda. Yang PLN juga matikan listriknya aja. Salah dia kenapa nggak bayar? Air, matikan airnya aja. Kenapa nggak bayar? Kan sudah jadi kewajiban, sudah pakai kok. Itu tandanya syariat lengkap Bu. Makanya masuk Islam tadi. Nanti saat tanggal 12 saya mau ketemu dia lagi nih. Mudah-mudahan dia berubah pikiran gitu, bisa login itu loh. Kalau saya ngomong di depan serba salah coba Bu. Saya ngomong yang ikut saya pelajaran saya itu. Saya bahas pengusaha muslim Bu. Non muslim ikut saya. Saya bingung juga ini sama dia nih. Ini apa maksud dia ini ngikut itu loh. Dan itu baru dalam sejarah KPMI itu Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, pesertanya itu non muslim itu.
Bingung ngomongnya sih. Saya mau bahas riba yo nggak enak ke dia. Saya mau bahas transaksi dengan non muslim juga nggak enak ke dia gitu. Nah, kita balik lagi. Nah, itu tauhid dan syirik. Tauhid dasarnya jelas, ada tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syirik dasarnya itu hawa nafsu. Diingat itu baik-baik. Berikutnya lagi, orang yang hanya menyembah Allah diumpamakan dengan seorang budak yang diperbudak oleh satu tuan. Nah, majikannya satu, berarti kalau ada yang suruh satu juga, nggak bingung. Tuannya ini selalu merasa puas dengannya, ya puas. Tuannya ini memiliki tuntutan sendiri dari budak tersebut sehingga sang tuan selalu merasa puas dengannya. Adapun orang musyrik diumpamakan dengan budak yang memiliki beberapa tuan. Tuannya banyak nih majikannya ini, majikan A, B, C gitu. Majikannya dua saja bingung, Bu. Ini perintah ini. Oh, ini bos ini bilang ini, oh ini enggak. Itu saya sudah bingung. Budak ini tidak mengetahui siapa yang ridho terhadap dirinya dari sekian banyak tuannya itu. Masing-masing tuannya memiliki keinginan tersendiri. Setiap tuan memiliki tuntutan dan keinginannya masing-masing. Setiap tuan punya kemauan yang berbeda-beda. Maka syirik itu memang susah, karena tuntutannya dari tuannya itu beda-beda, ya, dari sesembahannya itu beda-beda. Sehingga orang yang melakukan kesyirikan itu orang bingung. Kalau dalam prakteknya itu, wah nanti dalam misalnya memberikan tumbal atau sesaji, ini mau kasih apa sih? Bingung. Maka ketika sesuatu yang dikasih, oh mana yang enak menurut dia, sudah dikeluarkan ini. Oh sesajinya itu kepala sapi misalnya. Oh nanti sesajinya itu nanti ayam dan ayam tertentu saja yang dipilih. Itu ada pilihan-pilihannya lagi. Macam-macam, Bu. Ini yang disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 29. Terus halaman 96, budak ini dimiliki oleh beberapa tuan, tidak kita siapa di antara mereka yang ridho kepada budak ini. Berbeda halnya dengan budak yang satu lagi, warajulan salaman lirajul, dan seorang budak yang menjadi milik penuh seorang tuan saja. Jadi kalau kita beribadah pada Allah saja puas, Bu. Ada kesusahan kita ngadukan pada Allah saja puas. Hati kita hanya bergantung pada Allah, sudah. Itu urusan kita ke situ aja. Budak ini dimiliki oleh satu tuan saja sehingga tuannya ini merasa puas dengannya. Inilah permisalan yang Allah buat antara orang musyrik dan orang yang bertauhid. Maka lihatlah, orang-orang musyrik pasti berpecah belah dalam peribadahan mereka. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka dan tidak membeda-bedakan satu dan lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi para penyembah patung. Begitu pula beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi orang Yahudi. Begitu pula memerangi orang Nasrani. Begitu pula memerangi orang Majusi. Majusi itu apa, Bu? Menyembah api. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerangi seluruh kaum musyrikin. Nah, ini beliau tidak beda-bedakan. Beliau SAW juga memerangi para penyembah malaikat, wali, orang soleh. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membeda-bedakan mereka. Semua diperangi. Nah, perkataan Syekh Muhammad rahimahullah di sini adalah bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa orang yang menyembah patung tidaklah sama dengan orang yang menyembah orang soleh, tidak sama dengan orang yang menyembah malaikat. Kelompok pertama ini menyembah bebatuan dan pepohonan. Yang mereka sembah adalah benda mati. Ya, dikatakan berbeda di sini ya. Adapun kelompok kedua adalah penyembah orang soleh dan penyembah wali Allah. Kelompok kedua ini berbeda dengan orang-orang yang menyembah patung. Ternyata Rasul kan tidak bedakan. Sebenarnya masuk orang-orang yang mengutarakan ucapan ini adalah bahwa hukum orang yang menyembah kubur, agungkan kubur saat ini tidaklah sama dengan orang yang menyembah patung. Karena menyembah kubur berarti menyembah orang soleh. Sehingga orang yang menyembah kubur belum tentu kafir.
Nah, ini menurut mereka nih. Amalan para penyembah kubur ini belum tentu syirik menurut mereka, sehingga mereka tidaklah pantas untuk diperangi. Sebagai sanggahan kepada ucapan ini sanggahannya ini, Rasulullah SAW tidaklah membedakan di antara mereka. Bahkan beliau SAW menganggap bahwa mereka semua adalah orang musyrik, sehingga darah dan harta mereka menjadi halal di masa Rasul. Artinya Rasul perangi. Beliau SAW tidaklah membedakan satu dan lainnya. Kaum Nasrani yang menyembah Al-Masih, yaitu Nabi Isa alaihissalam, Isa bin Maryam, padahal Isa hanyalah utusan Allah, tetap beliau perangi. Begitu pula kaum Yahudi yang menyembah Uzair, padahal Uzair adalah nabi atau orang soleh di antara mereka. Jadi ada perselisihannya, Uzair itu nabi atau bukan. Yang tepat dia orang soleh. Juga tetap diperangi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah membedakan orang-orang ini walaupun sembahan mereka itu berbeda-beda. Kesyirikan tidaklah dibedakan antara kesyirikan dengan menyembah orang soleh maupun kesyirikan dengan menyembah patung, batu, dan pohon. Karena yang namanya syirik adalah peribadahan kepada selain Allah. Selain Allah ini apapun yang disembah. Dan Allah perintahkan kepada kita apa? Wa'budullaha, sembahlah Allah saja, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu berbuat syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kata syai'an ini sesuatu, maknanya umum ibu-ibu. Ini konteks larangan, maknanya umum. Oleh sebab itu yang dimaksud sesuatu di sini mencakup seluruh jenis sesembahan. Seluruh jenis sesembahan yang disekutukan dengan Allah, baik itu malaikat, baik itu rasul, baik itu orang-orang soleh, baik itu wali. Apa wali dulu, Bu? Orang yang beriman dan yang bertakwa. Baik itu bebatuan maupun yang nyembah pepohonan, sama-sama dihukumi syirik. Dan dalil dari ini Nabi SAW tidak bedakan tadi. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan Allah itu berfirman wa qatiluhum, dan perangilah orang musyrik hatta la takuna fitnatun, sampai tidak terjadi fitnah, yaitu musibah yang besar. Fitnah di sini artinya musibah yang besar, Bu. Fitnah di sini bukan dibawa ke bahasa Indonesia artinya gosip, bukan, Bu. Fitnah di sini musibah yang besar. Hatta la takuna fitnatun, sampai tidak terjadi fitnah, wa yakunad dinu kulluhu lillah, dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Lihat keterangannya di sini di halaman 100. Maksudnya ini adalah dalil dari perkataan Syekh sebelumnya mengenai diperanginya orang-orang musyrik tanpa membeda-bedakan sembahan mereka. Dikatakan sini wa qatiluhum, perangi mereka. Ingat, Bu, kalimat perang di sini ini kalau punya kuasa ya, maka Rasul itu perang itu bukan saat nyebar Islam pertama kali, Bu. Di Mekah belum perang. Di Madinah, masuk Madinah belum perang juga. Tunggu dulu, tahun kedua Hijriah. Nah, mulai itu perang-perang besar. Ya. Nanti ada perang Badar, nanti ada perang Uhud. Nanti perang-perang besar itu setelah tahun 2 Hijriah. Perang-perang besar, Bu. Perangilah mereka. Nah, ini ketika sudah punya kekuatan. Jadi jangan kira Islam itu main perang-perang saja, Bu. Justru awal-awal itu sembunyi-sembunyi, dakwanya itu ke keluarga dulu. Nah, ketika perang ini Islam sudah punya kekuatan, walaupun dari segi pasukan masih kalah jauh, Bu. Kadang kalau perang itu 1:3 jumlahnya. Kaum muslimin 300, kaum muslimin 300, yang musyrik itu bisa 1000. 1:3, Bu. Ayat ini bersifat umum, mencakup seluruh orang musyrik tanpa ada pengecualian, disuruh diperangi. Kemudian Allah lanjutkan wa qatilu hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka supaya jangan ada fitnah. Fitnah ini maksud di sini adalah kesyirikan. Itu. Karena kesyirikan itu musibah, Bu. Oleh sebab itu maksudnya sampai tidak ada lagi kesyirikan. Ini juga bersifat umum, baik syirik dalam peribadahan kepada para wali, kepada
orang soleh, kepada bebatuan, pepohonan, matahari atau bulan. Lalu firman Allah selanjutnya, wa yakunad dinu kulluhu lillah, dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Maksudnya bahwa setiap ibadah hanya berhak ditujukan kepada Allah saja. Allah tidak boleh disekutukan dengan sembahan apapun. Karenanya tidak ada bedanya syirik dalam penyembahan terhadap para wali, terhadap orang soleh, terhadap bebatuan, terhadap pepohonan, para setan maupun selainnya. Nah, berikutnya Bu, dirinci oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang disembah oleh orang musyrik. Yang disembah oleh orang musyrik. Yang pertama dibahas asy-syamsi wal qamar, matahari dan bulan. Ingat terlebih dahulu matahari dan bulan itu diantara tanda kuasa Allah. Makanya suatu kejadian alam, fenomena alam yang terjadi, yaitu ada terjadi gerhana. Itu juga ya, peristiwa yang menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bisa disatukan sinar yang matahari dan bulan tadi sehingga tampak nanti matahari tidak bersinar begitu terang karena tutup dengan bayangan dari bulan atau bumi. Nah, dalil bahwasanya orang musyrik menyembah matahari dan menyembah bulan. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan diantara tanda-tanda kuasa Allah ada malam, ada siang. Bu, di sini diawali dengan malam dulu, Bu. Karena asalnya di dunia itu gelap. Ya, asalnya di dunia itu gelap. Gelap, kemudian datang matahari toh. Baru terang. Kalau tidak ada matahari, Bu, gelap lagi. Betul nggak? Kalau matahari ketutup awan, gelap lagi. Berarti adanya matahari itu nikmat, Bu. Maka dunia itu punya kekurangan, dunia itu gelap, Bu, asalnya. Sedangkan nanti di surga ada kegelapan atau tidak, Bu? Ingat, untuk memahami surga gimana? Surga itu tidak ada sisi kurang, Bu. Gak boleh ada sisi kurang. Gelap kan sifat kurang, gitu. Maka di surga tidak ada lagi kegelapan. Terang semuanya. Nah, itu sifat yang ada di surga, Bu. Beda dengan di dunia. Maka ada malam, ada siang, ada matahari, ada bulan. Janganlah menyembah matahari ataupun bulan. Tapi sembahlah Allah yang menciptakan. Menciptakan apa? Allah yang menciptakan matahari, Allah yang menciptakan bulan. Jika Allah yang kamu sembah. Keterangannya di sini, Bu, ayat di atas menunjukkan bahwa ada orang yang menyembah bersujud pada matahari dan bulan. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang sewaktu matahari terbit dan sewaktu matahari tenggelam, dilarang untuk sholat, Bu. Dilarang sholat saat matahari mau terbit atau matahari mau tenggelam. Kapan baru boleh sholat, Bu? Ketika sudah terbit ditambah matahari meninggi. Istilah para ulama, setinggi tombak. Sudah pernah ngukur, Bu, setinggi tombak, Bu? Bu, ke matahari terus ngukur gini, tombak itu. Ya, itu perkiraannya 15 menit setelah matahari terbit. Atau menjelang matahari tenggelam. Kapan baru boleh sholat? Matahari tenggelam sempurna dulu. Nah, di sini dikatakan nih alasannya. Hal ini merupakan saddan lizzara'i, untuk menutup jalan ke arah sana, yaitu menyembah matahari, supaya kita tidak dituduh nyembah matahari.
Karena itu lagi proses terbitnya, lagi proses tenggelamnya. Kalau ibadah ketika itu dikira kita nyembah matahari. Karena momen terbit dan tenggelam itu kan orang pada menyaksikan itu. Tempat wisata kan ramai pas sunrise sama sunset kan? Iya kan Bu? Iya kan? Kayak ke Gunung Kidul lah Bu. Sini nggak bisa, ketutup Bu di sini Bu. Ini duta wisata Gunung Kidul ini Bu ya. Teman-teman penting itu. Pas matahari terbit itu, kalau kita ibadah situ, kamu nyembah apa emangnya? Nah, jadi tuduh saddan lidzarai. Nah, jangan lakukan ibadah saat itu. Matahari tenggelam. Kamu lagi sholat apa, nyembah apa? Saddan lidzarai, dicegah. Maka secara umum ada 3. Kalau mau lebih lengkap sih 5. Saya ringkas jadi 3 aja. 3 waktu terlarang untuk sholat. Ada 3 waktu terlarang untuk sholat Bu. Kaitannya dengan bahasan kita ini. 1. Ba'da subuh sampai matahari meninggi setinggi tombak. Ba'da subuh sampai matahari meninggi setinggi tombak. Dua, saat istiwa matahari di atas kepala, namanya waktu istiwa namanya Bu. Matahari di atas kepala hingga matahari tergelincir ke barat. Itu singkat aja itu Bu. Tergelincir ke barat. Ya 5-10 menit aja itu. Waktu ketiga ba'da asar sampai matahari tenggelam sempurna. Ingat Bu, itu namanya apa Bu? Waktu terlarang untuk sholat. Tambahkan di situ Bu, kecuali sholat yang memiliki sebab. Kecuali sholat yang memiliki sebab. Apa contoh sholat yang memiliki sebab Bu? Qadha sholat. Qadha sholat. Belum sholat subuh, bangunnya 10 menit menjelang matahari terbit. Sholatnya kapan? Ya ketika itu juga, karena punya sebab. Apalagi contohnya sholat yang punya sebab, sholat tahiyatul masjid. Apalagi Bu, sholat sunnah wudhu. Apalagi Bu, sholat gerhana. Nah, itu diantara sholat yang punya sebab Bu. Coba balik ke waktu tadi Bu. Waktu terlarang untuk sholat yang pertama tadi apa? Ba'da subuh hingga matahari setinggi tombak. Tadi ingat ya, setinggi tombak sekitar 15 menit setelah matahari terbit. Sekarang matahari terbit 5.12. Setengah 6 itu sudah boleh sholat sunnah lagi Bu. Sekarang 5.12 Bu. Tambah 15 menit kan setengah 6 tak Bu? Setengah 6 berarti setengah 6 sudah boleh sholat duha. Maka kapan sholat duha itu dimulai? Tergantung waktu terbitnya matahari. Wong sekarang saja subuh jam 4 kurang 10. Walaupun ibu bangun setengah 5 terus, nah, misalnya 4 kurang 10, makin maju itu. Nah, jadi sudah dapat 15 menit setelah matahari terbit, ibu sudah mulai sholat duha. Oke? Kalau ibu punya sebab, misalnya sudah azan subuh di masjid Ustaz,
Sudah iqomah bahkan orang sudah pulang dari masjid. Ibu belum sholat subuh kan? Belum sholat subuh. Walaupun di masjid sudah selesai, ibu sholat di rumah walaupun 4:30 tadi, boleh. Gak masalah. Karena ibu belum kena waktu terlarang. Kapan waktu terlarang untuk ibu? Ba'da subuh. Berarti setelah ibu sholat subuh. Ibu nggak bisa sholat sunnah lagi. Saya nganggur nih ya, mau nunggu waktu syuruk nih. Sudah saya sholat sunnah terus saja. Oh, nggak bisa. Sudah masuk waktu terlarang untuk sholat. Ya, cukup zikir pagi, baca Quran. Nah, tunggu sampai matahari meninggi. Oke, terus tadi waktu yang kedua istiwa. Matahari di atas kepala sampai tergelincir ke barat. Nah, sebelum waktu istiwa itu masih waktu sholat duha, Bu. Masih waktu sholat duha. Sekarang waktu zuhur 11.20. Berarti taruhlah 5 menit sebelum itu. Jadi sekitar jam 11 itu masih bisa sholat duha, Bu. Tapi kalau 5 menit sebelumnya, nah itu hati-hati. Cuma jarak 5 menit aja antara istiwa dengan tergelincir ke barat. Nggak terlalu lama, Bu. Karena kan cuma matahari tergelincir. Terus yang ketiga, apa waktunya? Ba'da sholat asar sampai matahari tenggelam sempurna. Ibu sudah sholat asar, nggak bisa sholat sunnah lagi. Kecuali kalau punya sebab. Contoh, ada pengajian di masjid jam 4 sore. Masuk masjid, kerjakan sholat tahiyatul masjid. Atau jam 4 sore ibu wudhu. Saya mau sholat sunnah wudhu lah, supaya dapat pahala seperti yang didapati oleh Bilal. Bilal itu sampai suara terompahnya itu terdengar di surga, gara-gara dia rutinkan sholat sunnah ba'da wudhu. Nah, maka lakukan itu walaupun di waktu terlarang untuk sholat, karena ini punya sebab. Contoh lagi, sholat gerhana. Gerhananya terjadi ba'da subuh, atau gerhananya terjadi jam 4 sore. Itu waktu terlarang namanya, Bu. Maka karena ada sebab, boleh lakukan sholat di waktu tersebut. Nah, balik ke pembahasan di buku, Bu. Maka di antara sebab kita tidak boleh sholat di waktu terlarang tadi, saat matahari mau terbit dan saat matahari mau tenggelam. Karena apa? Dikhawatirkan kita nanti dituduh menyembah matahari. Itu hikmahnya, Bu. Oleh sebab itu, di halaman 103, kita dilarang mengerjakan sholat pada 2 waktu yang terlarang ini, walaupun sholat tersebut dikerjakan ikhlas karena Allah. Karena kita harus pakai tuntunan. Kan tadi sudah jelaskan, kita tuntunannya Nabi. Sholat pada kedua waktu tersebut termasuk tasyabbuh, menyerupai orang musyrik. Di mana orang musyrik itu ada yang menyembah matahari. Oleh karena itu kita dilarang melakukan hal ini untuk menutup jalan. Kita menutup wasilah menuju kesyirikan. Dan Rasulullah SAW datang untuk melarang kesyirikan dan menutup berbagai wasilah menuju kesyirikan. Jadi bukannya syirik dan yang dilarang, Bu. Segala hal yang menuju syirik juga dilarang. Dan sebagian ulama itu golongkan perantara menuju kesyirikan itu masuk syirik kecil. Jadi ada definisi syirik kecil itu, ya. Syirik kecil itu adalah syirik yang mengantarkan pada syirik besar. Syirik kecil itu adalah syirik yang mengantarkan pada syirik besar. Kenapa kita dilarang? Jadi saat berdoa itu, ya, diusahakan menghadap kiblat. Tapi kalau dikubur, ya, tetap juga menghadap kiblat, Bu. Kenapa sampai dilarang berdoa menghadap ke arah kuburnya, Bu?
Gitu. Atau ada yang punya keyakinan kalau berdoa di kubur ini kubur orang soleh ini lebih afdol daripada saya berdoa di masjid. Padahal dia berdoa kepada Allah, Bu. Karena itu jadi perantara, dikhawatirkan nanti akan menyembah orang soleh ini, walaupun itu belum menyembah, karena berdoanya kepada Allah. Maka dicegah. Itu jadi perantara, namun perantaranya dicegah, Bu. Perantaranya dicegah supaya kita tidak terjerumus pada kesyirikan yang lebih parah. Dan ini tanda syariat itu benar-benar menjaga kita, Bu. Contoh saja misalnya zina. Zina itu bukan hanya dilarang perbuatan zinanya, artinya terjadi hubungan intim yang tidak halal, bukan, tetapi segala perantara. Jadi perantara menuju zina juga dilarang, Bu. Sama halnya dengan riba, Bu. Riba itu bukan hanya pokok riba saja yang dilarang, namun ada pengelabuan dalam hal riba juga dilarang. Mengelabui dalam hal riba juga dilarang. Karena itu jadi perantara. Maka segala perantara menuju yang haram, ya, itu jadi haram juga. Untuk apa? Untuk menjaga diri kita agar tidak terjatuh dalam hal yang dilarang. Semana disebutnya dalam hadis, karra'i yar'a, ada seorang penggembala yang dia itu sudah tahu ini tanah batasan ini. Dia dekat-dekat tanah batasan ini padahal tanah punya orang yang dilarang dekat-dekat. Makin dekat bisa terjerumus masuk ke tanah orang, tanah yang dilarang tadi. Maka jangan dekat-dekat. Sehingga dalam syariat kita juga perkara yang masih abu-abu, perkara yang masih syubhat, mending dijauhi, mending ditinggalkan. Kata Nabi SAW, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas. Tengah-tengahnya ada yang abu-abu. Nabi SAW suruh apa? Jauhi juga yang masih syubhat, yang masih abu-abu tadi. Agar apa? Tidak terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Wallahu a'lam bishawab. Nanti berikutnya kita bahas tentang malaikat, tentang para nabi, orang soleh, dan seterusnya. Baik, silakan jika ada pertanyaan. Monggo, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kasih hibah ke anak harus adil. Adil itu sama. Kalau misal ada anak yang durhaka ke orang tuanya atau anak yang keluar dari Islam, apakah itu benar menerima Hibah masih boleh, Bu. Tapi kalau waris enggak. Tapi kalau anak durhaka tetap dapat waris. Iya, karena anak nggak bisa dihapus, Bu. Mau sedurhaka-durhakanya anak, Bu, tidak bisa dihapus dalam hukum waris. Walaupun orang tua sudah pakai sumpah nih. 1 bulan sebelum meninggal orang tua sudah sumpah, demi Allah, saya pokoknya nggak akan kasih kamu waris besok. Kamu ini anak durhaka. 1 bulan meninggal, tetap dapat. Hah? Kalau waris tidak diberikan kepada yang murtad. Orang muslim, kata Nabi SAW, tidak mewariskan kepada orang kafir. Orang kafir tidak mewariskan kepada orang muslim. Ada larangan sholat di atas kuburan. Apakah termasuk musyrik jika sholat di dalam masjid yang masjid tersebut berada di dalam kuburan? Mungkin masjidnya bersatu dengan kuburan, Bu. Ya, maka sebaiknya dihindari. Kalau paham seperti itu sebaiknya dihindari. Walaupun kita beribadah kepada Allah. Untuk mencegah tadi, Bu, saddan lizara'i, supaya mencegah agar kita tidak terjatuh dalam perkara yang lebih parah. Jika mengembalikan anak ke pondok kalau terlambat kena denda, apakah ini termasuk riba? Itu punishment, Bu, namanya.
Orang datang kantor telat, gajinya dipotong, itu tidak ada kaitannya dengan utang piutang, Bu. Ya, denda dirinci. Kalau denda kaitannya dengan utang piutang berarti riba, dihukumi riba. Namun kalau denda tidak ada kaitannya dengan utang piutang sebagai bentuk punishment, Bu, maka ini tidak termasuk riba. Dan kalau sudah ada akad seperti itu, ya harus bayar. Kalau ingin mendoakan anak yang sedang hamil 4 bulan di suatu majelis taklim, apakah ini diperbolehkan secara tuntutan Islam? Tidak usah uruskan waktu 4 bulan, 7 bulan. Ini apalagi belum nanti suruh baca surat Maryam sama surat Yusuf. Kalau masyarakat suruh baca Maryam itu biar anaknya itu ayune koyo Maryam, Yusuf biar gantengnya kayak Nabi Yusuf. Ya kalau tiba-tiba lahirnya beda gimana, Bu? Nanti alasannya yang penting kan usaha, Ustaz. Kita pakai tuntunan, ya. Bagaimana dengan hamil 7 bulan itu diadakan doa bersama apa diperbolehkan? Perbanyak doa saja tanpa ada pengkhususan waktu. Dan Nabi SAW itu istri-istrinya yang hamil itu kan dari Nabi Khadijah sama Maria Al-Qibtiyah. Tidak ada acara kayak gini, Bu. Ini cuma di Indonesia aja, kearifan lokal. Bagaimana sholawat yang benar? Ibu, sholawatnya yang benar sederhana aja, Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat yang paling afdal yang ibu baca saat tahiyat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ini paling afdal, Bu. Sholawat Ibrahimiyah. Dalilnya jelas, keutamaannya jelas. Ada seorang perempuan berzina lalu hamil. Anak yang dilahirkannya qadarullah cacat. Lalu dia bertobat. Apakah mengurus anak tersebut terhitung ladang pahala atau hukuman? Itu sekaligus untuk mengingatkan dia atas kesalahannya tadi. Tetapi karena ini anaknya, maka tetap dia rawat dengan baik. Mudah-mudahan jadi ladang pahala untuknya. Ustadz, bagaimana cara memilih sekolah yang tepat untuk anak kami? Kebetulan saya sebagai ibu sudah memilihkan satu pondok pesantren yang secara akademik bagus, menjadi peringkat nomor 4 se-Jogja sebagai SMP terbaik. Dan anak kami juga suka sekolah di situ. Lalu suami saya memberikan pilihan untuk menyekolahkan anak kami di Ponpes Sunnah agar anak kami mendapat ilmu yang jelas syaratnya. Jelas halal haramnya, tidak setengah-setengah, sesuai Quran dan hadis. Saya bingung, Ustaz, keputusan mana yang harus saya ambil? Ini namanya perselisihan antara istri dan suami. Nanti bareng Isya nanti ngobrol ya, Bu, ya. Ngobrol baik-baik. Ini masih lanjutannya nih, Bu. Saya takut anak saya kaget karena kesehariannya sekarang belum terbiasa dengan memakai cadar dan seterusnya. Aduh, berat ini ya jawabnya. Kalau saya jawab nanti singgung sekolah ini, singgung sekolah sana gitu ya. Kemarin ada yang nanya ke saya waktu pengajian Sabtu di pelayan itu. Dia tanya kepada saya gini, Ustadz, kenapa anak Ustadz disekolahkan di SMA 1 Wonosari? Putri saya, rumahnya saya itu sekolahnya di SMA 1 Wonosari. Kenapa saya sekolahkan dia di sana? Satu, dia nggak mau masuk pondok. Anak Ustadz loh ini. Dua, dia kebetulan waktu di SMP dia ambil SMP Mujahidin, itu pondok, terus sekolahnya berprestasi dan dia berprestasi ketika itu. Ya. Kalau lanjut ke SMA-nya itu baru beranjak untuk sama seperti SMP-nya kualitasnya. Sehingga dia, kalau saya bilang sudah masuk SMA Mujahidin aja, nggak mau. Karena kakak angkatannya juga nggak ada yang ke situ. Nah,
Rata-rata teman-temannya semuanya ke SMA 1 Wonosari. Oke. Nah, terus ya sudah, kamu SMA 1 Wonosari saja. Namun kita buat perjanjian. Ya, harus kata sepakat dengan dia ini. Perjanjiannya apa? Nggak boleh ngekos. Ya. Satu, nggak boleh ngekos, berarti ngelaju terus. Kebetulan perjalanan setengah jam saja. Setengah jam Gunung Kidul loh, Bu. Tanpa lampu merah. Ada lampu merah, Bu. Kan lampu merah mubazir, lampu merah, Bu. Jadi saya ke kota itu nggak ada lampu merah. Terus harus manut nanti. Kalau ada pelajaran di pondok, kamu ikut semuanya. Nah, khusus untuk remaja itu ngajinya dengan saya Ahad sore. Ahad sore. Baik, nggak boleh bolos Ahad sore. Kamu kegiatan apapun silakan, Ahad sore nggak boleh bolos karena itu pelajaran wajib. Nah, satu lagi, setiap mau berangkat sekolah ya harus ada pelajaran lagi. Ya, habis subuh saya suruh dia zikir, terus setoran hafalan sama setoran doa. Nah, jika sudah seperti ini, monggo pergi sekolah silakan. Maka kalau anak ibu ingin sekolah di sekolah umum, monggo saja. Anak saya juga berpikiran gini, Bu. Saya sendiri kan lulusan UGM, Bu. Ya, jurusannya sulit lagi, sulit lulus. Ini kimia itu sulit lulus. Bertanya aja sama orang UGM, jurusan paling sulit di teknik itu apa? Yang jelas saya salah jurusan lah. Nah gitu. Kan salah jurusan karena memang sulit gitu. Dia bilang, Pak, kalau saya masuk di pondok, Papa aja kayak gini kok masuk di UGM. Ya sudah, saya nggak bisa bantah lagi. Ya sudah pakai alasan saya gitu kan. Saya S2-nya juga ambil umum juga. Nggak pernah saya belajar agama khusus tuh nggak pernah. Nah sudah, kalau gitu nggak apa-apa. Ya. Berarti nanti ikut jejak saya gitu, tapi dia nggak mau. Nanti pilihannya ada sendiri. Nah, itu diantara alasannya. Nah, caranya Bu harus ada. Kalau anak seperti ini sama seperti jenengan itu sikapi anak kalau sekarang itu sudah pegang HP. Itu sama persis sama Bu. Monggo kasih anak jenengan HP, tapi kuatin di mana? Pengawasan. Pengawasan harus kuat. Kalau jenengan nggak kuat di sini, ya nggak usah milih umum. Ya, nggak usah milih umum. Milih mana? Ya terserah jenengan. Dan selalu saya sampaikan pertanyaan, Bu. Pertanyaannya, apa masuk pondok wajib? Masuk pondok wajib? Wajib, Bu. Kalau Ibu bilang wajib, saya banyak berdosa berarti, Bu. Saya nggak pernah rasakan pondok sama sekali, walaupun saya punya pondok sekarang. Jadi itu cara berpikir saya kayak gitu, Bu. Ya, cara berpikir saya kayak gitu. Adapun kalau anak putra saya masukkan pondok, dia mau, dia pilih sendiri. Kamu masuk mana? Pondok. Kebetulan dia ke Al-Irsyad. Waktu milih Al-Irsyad itu cuma satu alasan. Masuk terus dia lihat kolam renang. Pak, sini aja Pak. Lihat kolam renang itu, sudah. Padahal sampai saat ini kolam renang nggak bisa pakai renang ujung ke ujung, nggak bisa karena semua anak-anak nyebur di situ. Gimana mau ujung ke ujung? Nah itu. Jadi saya milih anak terserah aja. Yang penting nanti ada pengawasan, kita tahu perkembangannya, dibawa kepada yang baik gitu. Kuatinnya itu di pengawasan, Bu. Ya, kalau jenengan nggak kuat di sini, nggak mampu di pengawasan, ya jangan coba-coba, gitu. Kecuali kalau kuat di sini. Tapi ingat, anak itu punya potensi, anak itu punya bakat, punya minat. Sayang, Bu. Ya, kalau anak tahu dia memang kuatnya di sains, kuatnya di eksak, Bu, ngarahkan ke situ. Dan saya kenapa pilih Al-Irsyad? Al-Irsyad itu dia ngarahkan sesuai dengan minat, Bu. Nanti kalau anak ini kuat di sains, kuat di eksak, diarahkan, Bu. Enggak mesti harus sekolah syariah, enggak. Jadi Al-Irsyad kayak gitu, Bu. Enggak mesti. Nah,
waktu anak saya yang kedua ini masuk di Al-Irsyad, saya lihat, mohon maaf, saya lihat kelemahan sekolah sunnah itu adalah kurang perhatikan eksaknya, Bu. Mohon maaf, Bu, nilai anak-anak yang dulu lulusan pondok di SD-nya itu atau SD IT gitu ya, ketika disodorkan pelajaran eksak semuanya nggak bisa ngejar. Kalau anak saya nggak khawatir, saya bilang, oh saya yakin nih dia bisa. Karena apa? Oh dia dari SD umum, kasih pelajaran eksak aja bisa. Lemahnya di situ. Walaupun anak-anak ini hafal Al-Quran, Bu, anak UGM itu tidak bisa dari jurusan sembarangan, Bu, masuk di UGM, Bu. Ya, kalau memang tujuannya mau ke UGM itu nggak bisa sembarangan. Jadi kan modal cuma hafid saja, nggak bisa, Bu. Jadi kan masuk kedokteran itu ada dasarnya. Masuk teknik kuatnya harus di kimia, harus kuatnya di fisika, di matematika. Jika dari SD, SMP, SMA nggak kuat di sini, oh saya rasa sulit bersaing. Beda, Bu. Itu nggak bisa kejar ketika mau masuk itu sulit, Bu. Kami dari dulu itu ya tahu, ibu-ibu juga sekolah umum ada, kita kuat di pelajaran kayak gitu karena memang sudah dididik dari SD. Matiknya gini, SMP kayak gini, SMA kayak gini, ya biasa. Anak pondok, mohon maaf, kurang dikejar di sini. Padahal di beberapa ilmu sayang banget loh, Bu, kalau nggak kuat di eksak, waris nggak bisa. Saya kan sering singgung waris kan, waris nggak bisa, Bu, saya yakin nggak bisa. Gimana mau bisa? Wong setengah kurang seperempat saja nggak tahu. 2/3 kurang 1/6 saja nggak bisa, Bu. Coba tanya sama anak eksak, wah itu mah gampang lah mikirnya, sama kan penyebut aja kok. Saya pernah ngajar di pondok, saya lihat, saya ngajar fisika, saya lihat, aduh ya Allah, kasihan anak-anak. P sama dengan F per A, untuk bagi F per A aja nggak bisa kok, Bu. Kan kasihan. Nah itu, jadi tolong bawa anak itu sesuai minat aja. Tinggal kuatin di agama. Kalau memang tadi SMP yang unggulan tadi yang diceritakan sini bagus dari situ, silakan. Nanti kuatin lagi di luar, Bu. Ya, yang penting ibu mau kuatin di luar. Wallahu a'lam. Terakhir, anak satu dari istri satu mendapat warisan. Ini tanya ke saya aja, Bu ya. Kalau urusan duit, Bu. Nanti setelah kajian. Ya, kajian aja. Ini soalnya sudah jam 10, nanti ditegur nih. Ada satu yang tanya langsung singkat aja nggak Ustaz? Kak yang di belakang tadi Ada? sudah bawa mic ya, singkat saja nih. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan kalau di bank syariah itu kan ada akad murabahah ya Ustaz? Murabahah, ya. Jadi misalnya kayak beli rumah atau mobil Ya. itu saya pikir itu udah sesuai syariah gitu ya. Ternyata di tengah-tengah ada yang namanya penalti, Ustaz, tetap ada penalti. Kalau misalnya terlambat bayar gitu kan. Ya. Nah, itu berarti masuk ke bagian ini aja Ustaz. Jadi di bank syariah atau semisalnya mereka punya dewan pengawas, Bu, dan dewan pengawas ini dasar-dasar fatwanya ada juga dari DSN MUI dan lainnya. Di antara alasan kenapa itu kena penalti dikarenakan mereka itu menganggap jika ada orang yang berutang lantas dia sebenarnya mampu bayar tetapi kok tidak bayar, maka dia kena denda. Gitu. Itu fatwa, Bu. Fatwa DSN kayak gitu. Saya tadi baru buka aja di sini, saya cari tentang masalah denda yang tadi saya sebutkan itu ya, kaitannya dengan kartu kredit gitu. Di dalam pembahasan mereka ya kena, Bu, karena dianggap ini khusus untuk orang yang mampu. Ya, saya cuma nilai ini hasil ijtihad. Kalau memang sesuai dengan dalil bisa diambil, kalau tidak sesuai dengan dalil ya ditolak. Kalau saya sendiri masih belum setuju. Gitu. Jadi kalau saran saya, kalau murabahanya kayak gitu, mendingan tidak. Ya. Kalau misalnya maksudnya masih awam gitu ya Ustaz ya, masih awam dan awalnya berpikir kalau itu nggak riba karena kita udah itu aku Orang awam tidak apa-apa menganggap karena dia husnuzon dengan syariahnya, Bu. Dia nggak dosa. Tapi bagi saya misalnya saya bisa menelaah itu, ya saya punya hak untuk mengatakan ini enggak gitu. Saya punya hak di situ. misalnya baru tahu teman-teman
Ya, berarti selesaikan saja akadnya, jangan sampai ada penalti, Ibu. Oke. Iya. Ya, Ibu bisa jadi dalam kondisi darurat. Jadi selesaikan akadnya dengan segera, utang tadi, baru kemudian itu jadi milik Ibu. Ya. Baik, itu saja untuk kajian kita pada pagi hari ini. Jika ada yang belum, nanti bisa tanyakan ke saya atau nanti pertemuan berikutnya Senin pertama ya. Insya Allah kita bertemu lagi di awal November insya Allah. Demikian. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.